Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zakaria Firmansyah dengan NIM E322111416 dari program studi Teknik Komputer jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun sistem monitoring pakan, suhu, dan kotoran pada kandang anak ayam berbasis IoT. Nah, sebelum saya melakukan demonstrasi atau pengujian pada alat saya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alur cara kerja dari alat saya. Nah, dari flowchart di atas, dari flowchart yang saya tampilkan, di sini saya menggunakan 3 sensor yang saya gunakan untuk monitoring, yaitu sensor DHT11 untuk monitoring suhu, sensor load cell untuk monitoring beban kotoran, dan sensor ultrasonik yang saya gunakan untuk monitoring kondisi pakan. Saya mulai dari sensor DHT terlebih dahulu atau monitoring suhu terlebih dahulu. Ya, di sini alur cara kerjanya adalah sensor DHT di sini akan membaca kondisi suhu kandang. Nah, jika kondisi suhu kandang kurang atau di bawah dari 30 derajat Celcius, maka sistem akan menyalakan lampu. Nah, setelah lampu menyala, sensor DHT akan mendeteksi kondisi suhu kandang lagi. Apakah suhunya di atas 35 derajat atau tidak. Jika di atas 35 derajat, maka lampu akan mati. Lalu dari pembacaan sensor DHT tersebut, data-data pembacaannya tersebut akan dikirimkan ke Tinger untuk ditampilkan pada dashboard monitoring dan disimpan pada database. Lalu selanjutnya adalah sensor load cell. Di sini untuk monitoring beban, yaitu saya menggunakan sensor load cell. Ya, jadi sensor load cell di sini akan membaca beban yang ada pada conveyor. Jika beban lebih dari 30 gram, maka sistem akan menyalakan dinamo selama 2 detik. Yang mana dinamo ini adalah penggerak dari conveyor. Nah, jika beban tidak lebih dari 30 gram, maka data pembacaan sensor load cell tersebut akan dikirim ke Tinger IO untuk disimpan. Begitupun juga untuk sensor ultrasonik, yaitu untuk monitoring ketinggian pakan. Jadi sensor ultrasonik akan membaca ketinggian pakan. Nah, jika ketinggian pakan kurang dari 5 cm, maka sistem akan mengirim notifikasi hampir habis. Dan jika ketinggian pakan kurang dari 2 cm, maka sistem akan mengirim notifikasi habis. Nah, adapun untuk jadwal pemberian pakan di sini saya sudah menetapkan jadwal melalui kode program. Tetapi jika peternak ingin memberi pakan di luar jadwal yang sudah saya tentukan, sudah saya sediakan pada dashboard Tinger IO. Untuk tampilan dari website platform Tinger IO sendiri yaitu seperti ini. Ini adalah tampilan dari dashboard untuk monitoring dari alat saya. Di sini terdapat di sini terdapat tampilan kondisi beban kotoran, terus juga tampilan dari kondisi suhu kandang dan kondisi pakan. Sedangkan di bawah sini terdapat juga sebuah tombol kontrol untuk pemberian pakan secara manual. Jadi ketika peternak ingin memberi pakan di luar jadwal yang sudah ditentukan, dapat mengontrol atau memberi pakan melalui tombol ini. Di sampingnya di sini terdapat database, yaitu catatan dari pembacaan sensor 1 jam terakhir, atau ditampilkan dalam berupa grafik. Nah, data-data yang dikirim ke Tinger IO ini juga tersimpan atau dicatat pada menu data paket atau semacam database yang sudah disediakan dari Tinger IO.
Nah, ini adalah tampilan data pengujian dari alat saya selama 30 hari terakhir. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tes atau uji coba untuk kontrol ya. Yang tadi kontrol pemberi pakan manual. Sekarang mari kita coba, kita pencet. Ya, di sini servo akan otomatis terbuka. Tentu waktu untuk servo terbuka lalu menutup kembali sudah disesuaikan dengan output yang dibutuhkan untuk kebutuhan pakan anak ayam. Selanjutnya yaitu untuk menguji coba sensor load cell dan kinerja dari dinamo atau konveyor. Letak dinamo dan load cell itu berada di bawah kandang. Ini adalah letak dari sensor load cell. Dan di sini adalah letak dinamo yang digunakan sebagai penggerak konveyor. Adapun bentuk konveyornya itu sendiri yaitu seperti ini. Ini adalah bentuk konveyornya. Kondisi di sini, kondisi beban saat ini adalah 0. Dan batas yang saya tentukan adalah di 30 gram. Jadi ketika kotoran mencapai beban di atas 30 gram, maka konveyor akan otomatis berjalan untuk membuang kotoran. Sekarang kita coba tambahkan beban di atas konveyor. Di sini terdeteksi yaitu bebannya sebesar 3 gram. Oke. Kita tambahkan lagi sampai menyentuh 30 gram. Oke, di sini telah menyentuh 26 gram. Oke. Sedikit lagi, kita tambahkan sedikit lagi. Nah, tadi pada saat penambahan yang terakhir tadi itu sebenarnya sudah menyentuh angka di atas 30 gram. Namun karena data untuk ketika di atas 30 itu tidak akan bisa tampil di dashboard Tinger IO. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengetesan untuk monitoring pakan. Untuk monitoring pakan di sini saya menggunakan sensor ultrasonik. Jadi cara kerjanya adalah sensor ultrasonik akan membaca ketinggian dari permukaan pakan. Untuk batas yang saya gunakan di sini adalah yaitu 5 cm. Jadi ketika kondisi pakan kurang dari 5 cm, maka sistem akan mengirim notifikasi hampir habis. Dan ketika ketinggian pakan kurang dari 2 cm, maka sistem akan mengirim notifikasi habis. Untuk kondisi ketinggian pakan saat ini yaitu berada pada 9 cm. Sekarang mari kita kurangi ketinggiannya yaitu menggunakan kontrol manual. Kita akan keluarkan pakannya agar ketinggian pakannya berkurang. Kondisi pakan berkurang menjadi 6 cm. Sekali lagi. Ya, kondisi pakan 5 cm. Kita kurangi sekali lagi. Kondisi pakan menjadi 7 cm. Nah, ketika kondisi pakan loncat seperti ini disebabkan karena permukaan pakan yang miring. Bisa dilihat yaitu permukaannya miring. Jadi tingkat keakurasian pembacaan dari sensor ultrasonik itu menjadi terganggu karena permukaan yang miring. Nah, sekarang mari kita coba sekali lagi untuk agar deteksi dari sensor ultrasonik menjadi di bawah 5 cm.
menjadi 6 cm lagi, menjadi 3 cm. Oke, sekarang kita tunggu notifikasinya di sini. Oke, notifikasi hampir habis. Sukses. Sekarang kita kurangi sekali lagi agar di bawah 2 cm. Oke, loncat di 6 cm. Jadi 3 cm. Terus oke, jadi 2 cm. Kita kurangi sekali lagi. Oke. Menjadi 0 cm. Untuk interval dari notifikasi selanjutnya yaitu sekitar 1 menit. Oke, jadi mari kita tunggu. Oke, notifikasi terkirim, yaitu notifikasi habis. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian terhadap monitoring suhu. Untuk monitoring suhu di sini saya menggunakan sensor DHT11 yang terletak pada bagian belakang kandang. Untuk kondisi saat ini suhu pada kandang berada pada 30,4. Nah, bicara soal monitoring suhu, batas yang saya tentukan untuk nyala lampu yaitu ketika suhu kandang di bawah 30 derajat Celcius, maka lampu akan menyala. Dan lampu tersebut akan mati ketika suhu berada pada 35 derajat Celcius dan akan terulang nyala kembali ketika di bawah 30 dan akan mati di 35 derajat Celcius. Oke. Di sini kita akan tunggu suhunya sampai turun di bawah 30 derajat Celcius. Oke. Suhu berada di bawah 30 di sini. Lampu akan menyala. Dan lampu tersebut akan mati ketika suhu berada di atas 35 derajat Celcius. Suhu naik dengan lambat ya. Oke, di sini untuk mempercepat di sini sensor DHT di sini saya pegang agar deteksi suhu pada kandang lebih cepat dengan melalui suhu tubuh saya.
suhu di atas 35, sensor lampu akan mati.